Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Izin mikrofonnya saya matikan terlebih dahulu untuk teman-teman yang lain, terkecuali Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio. Pada malam hari ini saya akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Tentunya akan belajar soal-soal hukum bersama dosen yang akan menjelaskan atau memaparkan soal-soal yang akan diberikan oleh beliau. Nanti teman-teman membaca soalnya satu soal 1 menit, dikerjakan di kolom chat nanti jawabannya ya. Nah, untuk yang bingung-bingung nanti ditanyakan di akhir, selesai soalnya tersampaikan semua. Dan informasi di grup mohon dibaca semuanya, jangan sampai terlewat, karena informasinya itu penting supaya teman-teman tidak melewatkan poin-poin penting dalam pelaksanaan bimbingan belajarnya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama ibu dosen yang tentunya jadi dosen favorit ya. Tapi alangkah baiknya biar beliau aja yang memperkenalkan diri supaya lebih afdol, supaya lebih lengkap, supaya lebih apa ya, lebih kenal aja deh gitu ya. Silakan untuk Bu Wulan yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu baru saya tampilkan slide soalnya. Silakan Ibu. Oke, halo, sama nggak Mas? Aduh, saya ini mohon maaf ya, rempong sekali karena baru selesai dari klinik. Oke, selamat malam teman-teman. Malam Bu. Bagaimana kabarnya? Terdengar Ibu, nggak suara saya? suaranya agak kecil, Bu. Kecil ya? Ya, Sebentar. Kalau gini, mana nih? eh, Kalau gini, udah, cukup, jelas. cukup, cukup. Ya, Oke, selamat malam ya. Malam ini kita mau belajar tentang nifas. Tapi tadi kok saya lihat atau dengar ada suara laki-laki ya Mas ya? Bener? Ini kelasnya kebidanan kan? iya Ibu. Kita Oke, belajar soal-soal dari Ibu, dari Nifas ya, Bu. oke, siap-siap Mas Adi. Jadi semoga malam ini bermanfaat ya. Selama 1 jam ke depan bersama saya. Gitu deh. Udah itu aja. Paling udah kenal. Ngomong banget ya. Baik, terima kasih Bu Wulan. Kalau gitu langsung kita ke slide soalnya saja ya, supaya teman-teman langsung melihat soalnya. Begitu ya. Izin saya share screen, apakah sudah tampil di hadapan teman-teman sekalian? Udah. Sudah ya, jika sudah, kolom chatnya saya izin matikan dulu 1 menit pengerjaannya. Dan silakan dimulai 1 menit dari sekarang. Tiga, dua, satu, silahkan diisi di kolom chat untuk jawabannya. Silahkan. Oke, jawabannya B, 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 B lagi, B lagi. B semua ya. B. Kurang keras suaranya, iya. Ya, baik. Jawabannya didominasi jawaban yang B, IUD. Oke.
Kita membahas jenis kontrasepsi pada kasus di atas. Baik. Apakah ada yang ingin mungkin memberikan tanggapan? Kenapa sih milihnya IUD? Kenapa nggak implan aja? Kenapa nggak suntik aja? Coba, silakan ada yang mau? Raise hand jika mau memberikan alasan atas jawabannya. Angkat tangannya dulu. Oke, Kak Eldawati jawabannya D, B. Adakah yang ingin memberikan alasan? Atau mau langsung dibahas? Kalau mau langsung dibahas, ketik di kolom chatnya bahas. Supaya kita sama-sama tahu. Oke, bahas. Baik. Oke, kalau gitu maunya dibahas. Silakan Bu Bulan, ini kita langsung bahas ke pembahasan atau di soal dulu, Bu? Oke, di soal dulu, Mas. Oke, Ya Allah, siap. mohon maaf ya teman-teman ya. Ini tadi tuh saya kok nggak dengar suaranya Mas Adi, nggak ketiduran gitu ya. Ternyata mikrofon saya tak matikan, Mas. Waduh. Astagfirullahaladzim. Baik, di soal nomor 1 rata-rata tadi jawabannya apa, Mas? B semua, Bu. Nggak ada yang beda ini, B semuanya. Semua, oke deh. Kalau via HP itu ada notnya ya, Mas ya? Sebelah mana ya? Oke. Jadi untuk soal nomor 1, ini yang ditanyakan adalah apakah jenis kontrasepsi yang tepat sesuai kasus tersebut, gitu ya. Jadi jenis kontrasepsi itu berhubungan dengan kondisi pasien saat ini itu apa, gitu kan. Terus kata kunci yang kedua adalah dari hasil pemeriksaan itu bagaimana, gitu. Jadi jangan serta-merta, oh ini tuh 6 bulan pertama pasca melahirkan nih harus apa gitu, misal apakah harus mal gitu, apakah harus kombinasi. Nah, itu nanti kita melihat dari kondisi ibu. Oke, di soal nomor 1 ini ada perempuan umurnya 30 tahun, P2A0, postpartum 6 minggu, datang ke TPMB ingin ber-KB, ya, 6 minggu. Terus hasil anamnesisnya apa? Dia diberikan ASI diseling dengan sulfur, berarti bukan ASI eksklusif ya. Kalau bukan ASI eksklusif, ini bisa nggak mal teman-teman? Suara saya kecil nggak sih, Mas? Di saya Enggak ya? jelas, Bu. Jelas ya? Iya. Bisa nggak teman-teman? Ini bisa umpan balik ya, Mas ya? Bisa dua arah ya? Teman-temannya bisa ngomong Bisa, ya, jelas? bisa di kolom chat. Oke, di kolom chat. Jelas, Kalau Bu, tuh. mal itu tidak mungkin gitu ya. Karena apa? Karena ini udah 6 minggu. Terus apalagi nih? Misal IUD yang B, kita lompati dulu ya. Terus yang C implan, yang D ini suntik di MPA, dan yang E adalah pil kombinasi. Jawabannya apa, Mas? Coba pembahasan. Oke, siap. Jawaban tepatnya adalah yang B, IUD, Yang B, susul berjamaah. IUD. Karena memang ibunya kan posisi sedang menyusui. Jadi akan lebih bagus pakai yang non hormonal, yaitu yang B. Yang lainnya itu hormonal, cuma kalau yang A non hormonal tidak memenuhi syarat. Gitu Mas Adi. Baik. Semoga dapat dipahami ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Wulan. Berarti jawaban tepatnya adalah yang B. Teman-teman berhasil menjawab soal nomor 1 dengan jawaban maksimal, yaitu betul semuanya. Tapi coba deh di soal nomor 2, apakah di soal nomor 2 mampu mengerjakan sama seragam betul semua? Kita coba ya. Kolom chat saya matikan dan soalnya saya coba tampilkan. Karina, hore, betul ya. Nomor 2 kita coba. Silakan nomor 2 sudah tampil, dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, silakan dijawab di kolom chat. Diawali A lagi, A. Oke, masih A, masih A, masih A, masih A. Sepertinya soal bubulan terlalu mudah dijawab ya. Apa sengaja di awal dimudahkan, di akhir dibuat susah? Bukan terlalu mudah, mungkin ibu-ibunya udah siap untuk Wih, ujian Agustus nih, Mas. ya Bener nggak sepertinya. sih? Karena kan Sepertinya, tanggal 19 sudah mulai ujian. betul. Oke, mantap. Masih A jawabannya, masih Ibunya itu disusul sudah A siap. Ini lagi. profesi sama D3? Profesi sama D3 kah? Betul, betul Ibu Bulan. Oke. Profesi dan ketiga. Oke. A semua ya berarti ya, baik. Coba Kayaknya ketik, kalau sama semua ini bagusnya satu orang ini menyampaikan deh, Mas. menyampaikan, ya. Oh, nggak bisa ya? Silakan Kak Arina. Silakan Kak Arina dinyalakan mikrofon. Sebentar. Ya, silakan Kak Arina. Ya, makasih Mas Adi. Izin Siap. coba menjawab ya. Mohon maaf kalau salah. Di sini pertanyaannya adalah apakah kemungkinan diagnosa dari kasus tersebut. Nah, di sini clue-nya ibunya itu mengalami demam. Ibu ini pas 2 minggu dan demam. Kemudian Ya. di situ tampak payudaranya merah, dengan berbatas tegas dan teraba keras, putih susunya menonjol dengan suhu 39,2 derajat Celcius. Nah, menurut saya itu mastitis karena di situ ada demamnya. Mungkin itu Bu, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Oke. Sip, terima kasih, Bu. Baik, kita langsung saja ya, Mas ya. Marsida Ya. ya. Oke, di soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah diagnosis apa yang mungkin sesuai kasus kan. Nah, kita lihat opsinya. Kalau diagnosis, lagi-lagi kita lihat opsinya, baru kita cari kata kunci. Jangan kebolak-balik gitu ya, Bu ya. Jadi yang pertama ini ada mastitis, bendungan ASI, abses, puting susu lecet, payudara bengkak. Berarti kita cari kata kunci seputar payudara ibu, ASI, kayak gitu. Oke, di soal nomor 2, ini ada perempuan umurnya 22 tahun, nifasnya 2 minggu, keluhannya payudara nyeri. Ya, payudara nyeri. Anamnesisnya apa? Ibunya pusing, demam, bayi diberi susu formula sejak 2 hari yang lalu. Ya kan? Terus payudara tampak merah. Nah, ini adalah yang garis besarnya ya, payudara tampak merah, batasnya tegas, teraba keras. Karena apa sebelumnya sedangkan infeksi antara mastitis, kalau tidak abses gitu ya. Bedanya apa mastitis sama abses? Kalau mastitis tidak keluar nanah, tapi kalau abses dia sampai keluar nanah. Berarti jawabannya apa nih teman-teman? Coba next slide Mas. Jawaban yang paling betul adalah apa Mas Adi? Adalah A. mastitis. Oke, A ya, betul ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus-kasus serupa ini sering sekali keluar, bahkan di UKOM 2 angkatan profesi kami itu mesti keluar yang ini gitu ya. Nah, puting susu lecet ini adalah nyeri pada puting, dia retak-retak sampai luka berdarah. Kemudian kalau bendungan ASI, dia itu payudaranya terasa penuh, teraba berat, teraba hangat sampai panas, tegang, tanpa disertai demam. Itu kata kuncinya. Kalau ada yang ada keluhan payudaranya bengkak merah gitu ya, tidak disertai demam, berarti itu bendungan payudara. Terus kalau mastitis, ini payudaranya bengkak merah, panas, nyeri, suhu tubuh meningkat. Jadi suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius. Terus kalau abses payudara, ciri-cirinya adalah ada payudara bengkak, ada mastitis, ditambah ada nanah yang keluar atau pus, gitu ya. Oke, jawabannya tepat sekali, mastitis. Cukup jelas atau kurang jelas, teman-teman? Coba di kolom chat, Bulan mau lihat. Ya. Bagaimana? Apakah jelas teman-teman sekalian? Jika jelas, ketik jelas supaya kita bisa lanjut soal berikutnya. Jelas Ibu, jelas Bu. Baik. Berarti bisa kita lanjut ya. Lanjut ya Bu Wulan ya. Nomor 3. Siap. Oke. Soal nomor Saya 3 sambil, izin. ya, sambil mengerjakan PR ini caranya gimana biar tulisan ya Mas ya? Mas Adi tahu nggak? Nggak tahu. Apa tuh Bu?
Yang bisa nulis dari sini tuh loh, nyoret-nyoret. Oh, Anonet. Nggak ada ya. Oh, mungkin beda-beda kali ya HP ya. Yang logo pensil, Bu, di pojok kiri biasanya. Pojok Pojok kanan. kanan ya. Bawah, Nggak tapi ada. di bawah. Oh iya kelihatan, tapi dia tertutup oleh rekaman. Oke deh, lanjut Mas. Oke, siap. Kita lanjut soal nomor 3. Saya matikan kolom chatnya. Dan soal nomor 3, silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan dijawab. Kak Alfonsa, jawab B. Jawab E. Diikuti E lagi. E lagi, E lagi. E. Ada yang A. Iya, ini ada yang E, ada yang A ya. Kayaknya saya udah menemukan tombolnya deh, Mas. Coret nggak? Kecoret, Bu. Iya, saya malah mainan ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Saya Bantu sangat hapus ya. ini. Tuh. Iya, hapus ya, Mas. Oke. Tadi kayaknya ada stabilo kok. Oke, ini dia. Oke, semua Oke, jawabannya rata-rata jawabannya E. A ya? Tapi lebih banyak E ya, Mas ya. Yang A cuma satu tadi, Bu. Oke, kita langsung bahas kali ya, Mas ya. Ya, Gimana nih? silahkan. Oke, ini kan diagnosis ya, teman-teman ya. Utangnya bilang nih, diagnosis yang ditanyakan kembali lagi. Kalau diagnosis itu kita lihat optionnya. Optionnya di situ ada metritis, peritonitis, absces pelvic, thrombophlebosis pelvic, sama yang thrombophlebosis femoralis. Nah, thrombophlebosis ini biasanya diserang pada ibu-ibu pasca bersalin dan biasanya muncul itu di atas umur atau di pasca persalinan umur 4 hari ke atas, 3 sampai 4 hari ke atas, dan akan tambah parah di hari ke-10 kayak gitu. Nah, di sini adalah nifas 2 minggu. Benar kan? Hari ke-10 kan berarti dia udah lebih dari 1 minggu. Nifas 2 minggu, datang ke PMB mengeluh nyeri di betis sampai paha kiri. Ya kan? Terus dari pemeriksaannya tekanan darahnya 130/90, kemudian disertai suhunya tinggi. Nah, ini ada suhunya tinggi. Terus udem hanya pada kaki, kemerahan pada betis, raba keras, dan ada nyeri tekan. Oke. Pembahasannya coba Mas, kita coba lihat jawaban yang paling tepat itu benar sekali, yaitu yang E gitu ya. Kenapa coba hilangkan Mas tulisannya nih, mengganggu banget bulan nih. Ya ada gambar, aduh, back. Kebablasan. Metritis ini merupakan infeksi nifas dengan gejala biasanya disertai dengan nyeri perut bagian bawah, demam, sampai menggigil, dan adanya lokea berbau, serta subinvolusi. Terus kalau yang B, peritonitis, ini adalah infeksi nifas dengan gejala sama dengan absces pelvik namun tidak terdengar bising usus. Terus kalau absces pelvik, ini infeksi nifas dengan gejala sama dengan metritis namun tidak ada benjolan pada tahun 12. Kalau thrombophlebosis pelvica, ini adalah infeksi pada masa nifas dengan gejala sama dengan thrombophlebosis femoralis disertai nyeri perut bagian bawah. Kalau yang femoralis, ini infeksi pada masa nifas dengan gejala udem pada kaki, disertai warna kemerahan dan adanya rasa nyeri.
terutama pada saat kita palpasi tungkai atau betis seperti utas tali yang gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu dari Bu Ulan. Oke, apakah jelas teman-teman sekalian? Apakah bisa kita lanjut? Jelas? Oke, lanjut. Siap. Kalau dilanjut, saya matikan kolom chatnya. Saya lanjut soalnya. Dan ini soal nomor 4, dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab di kolom chatnya. Oke, jawabannya E lagi, E lagi. Oke, E. Oke, ini kayaknya hari hoki nih bagi teman-teman bidan ya Mas ya. Kenapa jawabannya rata-rata sama? Apakah sama ini benar ataukah malah justru kurang tepat gitu ya? Ya Mas Adi ya. Iya, betul Benar Bu. ya? Tapi kayaknya Ini emang Mas ini Adi, layak kompeten Bu. haruslah tanggal 19 sudah mau ujian kok. Ini Tanggal ujian 19 ya Bu? iya, 19, 20, 21 tergantung jadwal sih Mas. Kadang kan Iya, ada yang kampusnya BUP itu 20, nanti yang lainnya 19, jadi tergantung kampus iya, masing-masing. tergantung kampus masing-masing. Baik, siap Benar. Bu Ulan. Silakan Bu, dieksekusi soal nomor 4 ya. Oke, siap. Ini yang ditanyakan TFU. Sebenarnya TFU itu adalah salah satu soal yang membahas tentang landasan teori di kompetensi UKOM gitu ya. Jadi ada landasan teori, kemudian ada keterampilan dasar klinik. Nah, di bagian ini adalah teori. Artinya tidak bisa kita meraba-raba, menebak-nebak. Jadi itu jawabannya pasti, gitu pasti. Kalau nggak tepat ya salah. Jadi di option A, B, sampai E, ini semuanya adalah kondisi TFU setelah plasenta lahir, gitu ya. Sebelum plasenta lahir sampai dengan setelah plasenta lahir. Nah, sekarang kita lihat di status, kira-kira ini kondisi plasentanya apakah masih di dalam, ataukah sudah lepas, ataukah hari keberapa pasca nifas. Oke, ini ada seorang perempuan umurnya 35, P3A0, nifas hari ke-7. Ya, ke-7 ini sebagai datang kunjungan ulang ke PMD. Hasil anamnesisnya mengatakan aslinya sudah lancar. Keadaan bayinya sehat dan mulai bisa beraktivitas. Pemeriksaannya KU-nya baik, tekanan darah juga normal sampai dengan suhu kontaksinya baik, lokea sanguinolenta. Oke, TFU, kalau misalnya tidak ada tanda gejala subinvolusi uteri, tentunya TFU itu akan normal gitu ya, sesuai dengan usianya, gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 4, ini apa nih Mas Adil? Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang E. perpindahan pusat dan sintesis. Ini sudah ada nih nanti kalau ada soal yang membahas tentang hal yang sama, tapi tanyanya adalah tentang berat uterus, itu juga harus dihafalkan. Ingat, landasan teori itu tidak bisa ditebak-tebak atau diduga-duga. Maka kita harus cepat dan sesuai gitu dengan yang ada di teori, yaitu sekarang involusi uteri. Jadi kalau bayi lahir itu tinggi pusat, ya, jadi di bawah pusat. Berarti itu artinya apa?
Kalau plasenta belum lahir, itu dia masih setinggi pusat. Tapi kalau plasenta sudah lahir, dia 2 jari di bawah pusat. Nah, itu normalnya. Terus kalau sudah 1 minggu, itu dia pertengahan pusat dan sintesis. 2 minggu sudah tidak teraba di atas sintesis pubis. 6 minggu sudah normal, 8 minggu sudah normal. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang C, pertengahan pusat dan sintesis. Oke, gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Bu Wulan. Apakah sudah jelas teman-teman? Sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jelas. Yang lain jelas Mas, siap. Lanjut. Oke, kalau mau dilanjut, kita lanjut. Izin saya matikan kembali kolom chatnya. Dan silakan nomor 5 dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan diisi di kolom chat. Ya, diawali E, diikuti B, E, B lagi, E, B, E. Dua opsi jawaban yang berbeda, yaitu B dan E. Yang B meminta ibu melakukan kompres dingin, yang E menganjurkan mengosongkan payudara setiap 2 jam. Oke, berarti antara B, E, A. Ini ada tambah lagi. 3 berarti memberikan Mas antipiretik. Adi mau milih yang mana? Dari Saya nyontek dulu, Bu. Bentar ya. Saya yang mana yang bener aja deh, Bu, milihnya. Iya, bener lah. Kalau mau laki-laki milih kan gitu. Yang bener aja yang dipilih. Baik, Iya, silakan Bu Wulan. Kita ya. bingung soalnya. Oke, di soal nomor 5, ini yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat pada kasus tersebut, gitu ya. Nah, tindakan yang tepat ini biasanya berpengaruh kepada diagnosisnya apa, kalau enggak ibunya punya problem apa, sehingga bidan harus melakukan tindakan segera untuk mengatasi problem tersebut, gitu ya. Nah, di opsinya ini ada memberikan antipiretik, meminta ibu melakukan kompres dingin, yang menyarankan ibu menyusui di payudara kanan, menggunakan bra yang bisa menyokong payudara, sama dengan yang itu menganjurkan mengosongkan payudara setiap 2 jam. Berarti kita harus tahu kata kunci di kasus tersebut. Ini ada perempuan, umurnya 23 tahun, P1A0, dia 7 hari postpartum. Keluhannya apa sih? Keluhannya ini demam sudah 3 hari. Hasil pemeriksaannya KU lemah, tekanan darah 180, terus suhunya 38, payudara sebelah kiri tegang, keras, terasa panas dan putih, susunya tenggelam. Gitu ya. Terus, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah kita harus lakukan kosongkan payudara setiap 2 jam. Kenapa demikian? Coba cek, Mas.
Nah, karena pengosongan payudara setiap 2 jam ini dilakukan untuk mencegah bendungan di vena dan kelenjar getah bening di payudara agar produksinya ASI baru lancar. Karena kenapa payudaranya harus dipompa gitu ya. Karena kalau dibiarkan nanti dia bisa abses gitu ya. Kalau kita hanya membiarkan di payudara yang sebelah kiri gitu. Terus pengosongan dengan cara pompa manual, penghisapan langsung menyebabkan ibu lebih rileks dan produksi ASI semakin banyak. Jadi tadi kan karena putingnya tenggelam, kita lakukan pompa manual gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, salah. Alhamdulillah Oke, salah. ya, nggak apa-apa. Di sini benar ya, 100% Oke. kan? Tapi yang salah udah paham ya, kenapa bisa salah? Hmm. Paham ya, Bun? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 6 kalau gitu. Lanjut soal nomor 6, kolom chatnya saya matikan terlebih dahulu. Dan ini soalnya sudah tampil, dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan diisi di kolom chat. Waktunya sudah habis 1 menit. Kak Yeni B, diikuti C, D, A. Nah, mulai terbang nih. Mulai kemana-mana ya kan jawabannya. Iya, padahal seharusnya semakin panas semakin pada intinya ya Mas ya. Kalau semakin panas kan intinya berarti tercapai nih. Ini semakin berbeda. Makin berbeda. Kayaknya memang sengaja Bu Wulan di awal diberikan soal-soal yang mudah ditangkap, habis itu kita dijatuhkan gitu. Kan tahu amat sih Mas. Jadi dilambungkan, dilangit, dijatuhkan pelan-pelan ya. Iya, udah pede-pede, weh bener mulu nih saya nih hari ini nih gitu. Tiba-tiba. Oke, Iya. silakan Bu Di soal Wulan. nomor 6. Ini yang ditanyakan adalah tujuan yang paling tepat pada kasus tersebut gitu ya. Nah, A memastikan tidak ada tanda kesulitan menyusui, yang B pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Kemudian yang C ini mencegah perdarahan karena atonia uterus. Yang E meyakinkan involusi uterus normal, dan yang E ini menganjurkan istirahat yang cukup. Kita lihat, kalau misalnya tujuan asuhan di ibu nifas itu lihat waktunya, itu adalah kunci yang pertama. Ada 6 jam, 24 jam, 1 minggu, 2 minggu, dan sebagainya. Nah, sekarang di soal nomor 6, sudah tampak nyata, itu melahirkan 6 jam yang lalu. 6 jam yang lalu itu harus di garis merah, di garis bawah. Terus anamnesisnya apa? Ibunya merasa perutnya masih mulus dan nyeri daerah jahitan. Hasil anamnesisnya, hasil pemeriksaannya ini tekanan darahnya normal, suhunya normal, TFU 2 jari di bawah pusat, karena seperti yang Bulan sampaikan, plasenta kalau udah lahir 2 jari di bawah pusat. Fundus seraba bulat, keras, perdarahan, seperempat pembalut, loknya berwarna merah, dan ASI kolosum sudah keluar. Coba next slide Mas, Bulan ada tabel nih. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang apa Mas? Yang C, mencegah perdarahan. Nah, kenapa mencegah perdarahan? Karena 6-9 jam postpartum ini dia tujuan asuhan adalah mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uterus. Gitu ya. Terus yang kedua adalah pemantauan KU ibu. Gitu ya. C, melakukan hubungan antara bayi dan ibu ini atau yang disebut bonding attachment. Kemudian yang D adalah aksi eksklusif gitu ya.
Terus untuk yang kedua yaitu 6 hari postpartum, kunjungan kedua ya. Nah, ini biasanya dia memastikan evolusi uterus berjalan normal. Kemudian menilai adanya tanda demam, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Yang ketiga atau kunjungan yang ketiga ini adalah dia 2 minggu. 2 minggu postpartum, di mana 2 minggu postpartum ibunya atau bu bidan memastikan evolusi berjalan sesuai dengan yang normal, menilai adanya tanda-tanda demam, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan, dan juga memastikan ibu menyusui dengan baik. Dia hampir sama dengan kunjungan yang kedua, bahkan mirip sekali. Yang berbeda adalah kunjungan keempat, di mana ini sudah kita konseling untuk KB secara dini, serta kita berikan penelitian tentang imunisasi, senam nifas, tanda bahaya pada ibu, dan juga bayi. Gitu teman-teman, gimana nih? Semakin paham atau semakin rumit? Ini kunjungan nifas tolong nanti dipelajari lagi, karena juga kemungkinan besar keluar. Entah itu yang keluar adalah umur 6 jam, atau 1 minggu, 2 minggu, atau yang kunjungan keempat. Gitu ya. Oke, Mas Adil. Baik. Kembalikan Aji, serahkan. Ini jadi ada yang salah tuh jawabnya. Dari tadi udah bener kan ya Kak Krida ya? Kali dia paham. Yang lain bagaimana? Pahamkah? Sudah dijelaskan? Sehingga kita bisa lanjut. Paham. Yang lain. Paham. Berarti kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu soal terakhir untuk kita kerjakan. Ayo, hati-hati mengerjakan soal terakhir. Semoga betul berjamaah untuk soal yang terakhir ini. Kalau gitu, saya matikan kolom chatnya. Izin teman-teman sekalian. Dan ayo, fokus nomor 7 dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silahkan dijawab soal terakhir. C, A, C lagi B, C, C. Oke, sehingga soal terakhir ini dinyatakan tidak bisa betul berjamaah. Memang sepertinya kita dibuat bangga di awal-awal ya. Oke, ini kayak pemilu ya Mas ya, berasa Pemilu. pemilu. Kira-kira Mas Adi milih yang mana? Promosi deh. Milih Milih yang jadi aja. iya, milih yang jadi, yang benar juga, Bu. Iya. Didominasi Mas. jawabannya A, evaluasi. Oke, evaluasi. Kita langsung bahas kali ya Mas ya, atau ada yang mau coba ya? Ada yang mau memberikan, mungkin ada yang memberikan alasan atas pilihan jawabannya, teman-teman sekalian. Silahkan. Dinyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Atau raise hand dulu deh, biar nggak bentrok.
Yuk, diangkat tangannya, raise hand. Gimana tuh bacanya? Raise. Atau mau langsung bahas aja? Kayaknya nggak ada. Coba ketik bahas jika mau dibahas. Karena bingung ya kita juga ya. Nah, benar tuh bahas. Silakan Bu Oke, Bulan. Oke, suara saya udah jelas seperti suaranya Yeni Inka ya Mas ya. Oke, pindah Udah lagi, Bu. pindah Ya haluan. ini Inka beda lagi aja nih namanya. Oke, ini yang ditanyakan adalah manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan itu sering kali kita temui di tempat praktek dengan pasien. Tapi kalau udah ditampilkan di dalam kasus seperti ini, kenapa nggak bisa kompak? Ini saya heran terus seperti itu. Nah, manajemen kebidanan itu ada yang namanya kita identifikasi, perumusan, pelaksanaan, penyusunan rencana sampai dengan tahap evaluasi. Nah, itu adalah dokumentasi kebidanan yang di apa ya namanya ya, disalurkan ke dalam manajemen kebidanan kayak gitu. Nah, di soal ini sebenarnya kasusnya sama dengan soal nomor 6, cuman ada pembedanya. Pembedanya ada tambahan kalimat di mana bidan menyimpulkan masalah yang mungkin timbul. Tidak ada data subjektif, ya kan, dari hasil anamnesis. Ditambah ada data objektif dari hasil pemeriksaan. Setelah ada DS dan DO, Bu Bidan tugasnya ngapain ya teman-teman ya? Coba ditulis di kolom chat. Di kolom chat, kalau misalnya malu, sudah ada DS, DO, berarti Bu Bidan akan melakukan yang ketiga, apa nih? DSDO itu identifikasi. Yang ketiga, oke pinter sekali Bu Arina. Perumusan. Sebenarnya perumusan itu berasal dari penyimpulan masalah yang mungkin timbul. Jadi dari penjelasannya Bulan, jawabannya apa ya? Coba next slide Mas Adil. Jawabannya adalah yang C, perumusan gitu ya. Jadi identifikasi ini seperti yang Bulan sampaikan ada DS dan DO, dia pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah perumusan, yaitu merumuskan diagnosis masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga, penyusunan rencana berdasarkan hasil perumusan. Yang keempat, pelaksanaan. Ini adalah merupakan tindakan yang dilakukan bidan sesuai dengan kewenangan, dan evaluasi adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan tindakan dan untuk menentukan tindak lanjut. Jadi dievaluasi, dilihat tindakannya itu bagaimana. Gitu ya teman-teman ya, semoga setelah Bulan sampaikan ini bisa keluar lagi, bisa paham dan keluar di soal UKOM. Karena kemarin presentasinya soal manajemen itu ada yang 2 keluar, ada yang 3, ada yang 1. Jadi nggak sama sih Mas, satu mahasiswa itu beda-beda. Jadi semoga keluar ya. Oke, gitu aja dari Bulan. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Bulan Retno, calon Jenny sama Happy Asmara. Oke, nggak les Kejora ya. Besok apa lagi nih Bu selain ini? Les Kejora besok ya. Les Kejora. Ada aja nih, sudah di follow tuh sama Kak Elizabeth. Iya. Tuh, Terima yang lain kasih. yang belum Nanti follow. saya follow back, saya lihat ya. Salah tiga. Yang lain gimana tuh? Yang lain. Enggak, Mas, kalau salah 3. Salah 3 itu alhamdulillah atau enggak? Alhamdulillah enggak, dong, Bu. Alhamdulillah. Bener 5 yang alhamdulillah. Bener semua malah alhamdulillah. Enggak ada yang bener semua nih. Bener semua dapat kiriman gelas nih. Gelas. Salah 2, salah 1. Baik, salah 3. Yang lain. Berarti Bu, soal-soal seperti ini akan sering keluar, tergantung ya Bu, apa setiap tahun emang pasti keluar Bu? Jadi setiap tahun itu mesti keluar, cuman bedanya per mahasiswa itu presentasi soalnya itu beda-beda Mas. Jadi contohnya nih, presentasinya itu ada manajemen, terus ada identifikasi lagi, landasan teori, kemudian ada kompetensi keterampilan dasar. Nah, kayak gitu kan ada 7 tuh, ada pengembangan dan lain sebagainya. Itu nanti ada presentasinya. Misalkan saya Wulan itu dapat kebetulan manajemen hanya 1 soal. Tapi teman saya yang sebelah namanya Yeni Inka tadi itu dapatnya 5 manajemen semua, itu juga ada. Terus saya dapatnya kehamilan dapat 25. Ternyata di samping saya yang Yeni Inka tadi hanya dapat kehamilan 15 kayak gitu. Terus Happy Asmara dapat persalinannya 30, saya cuma dapat 15, itu juga ada, bervariasi sih Mas.
gitu. Jadi ya berdoa aja dapat hal yang sekiranya bisa menjawab gitu aja. Nggak mudah tapi bisa menjawab betul gitu ya. Ya, semoga sih Doa terjadi saya tuh seperti itu. gitu. Berarti Walaupun emang sulit beda-beda. dijawab bener. Nah itu nggak apa-apa ya. Cukup sulit ya, tapi dijawab ternyata bener. Alhamdulillah. Bener kan Mas? Iya. Iya. Itu kata Kak Alfonsa, galvo karena lelah hayati gitu ya. Heeh. Karena lelah hayati. Baik, berarti emang kita sebagai calon peserta UKOM mau nggak mau ya Bu, kita harus mempersiapkan semua materi yang pernah kita bahas. Karena tadi kalau Bu Wulan bilang setiap peserta itu porsi soal yang diterima akan berbeda-beda. Sedangkan kita juga Beda-beda. nggak tahu ya Bu, apakah si pengawas tahu juga Bu porsi buat anak ini yang akan keluar gitu. Tahu nggak Bu pengawas itu? Enggak Nggak ya Bu? tahu, kalau pengawas Nah, nggak itu tahu. dia. Bahkan saat pengawas mengawasi pun soal itu kita nggak boleh tuh melihat soal terlalu lama terus menghafalin gitu diketik terus dikirimkan mahasiswa kita itu nggak boleh. Jadi Mhm. ya dan kadang itu kalau kita ya bulan kan di kebidanan. Nah itu nanti mungkin akan sebagai pengawas di keperawatan kayak gitu Mas. Jadi oper nggak boleh apa namanya ya satu prodi gitu nggak boleh gitu Mas. Jadi kalau Ya. kebidanan nanti ngeceknya farmasi atau bagian apoteker kayak gitu, keperawatan. Oh, Jadi nanti kalau ada ketahuan soal kan nggak mungkin gitu loh. iya. Paham ya Mas ya? Siap. Gitu. Enak ya kalau pengawasnya saya bidan, nanti ngawasnya bidan ya enak. Saya bisa calling sama mahasiswa saya, halo, kemana ini loh, gitu kan ya. Ya. Oke, Gitu. baik Bu Wulan. Berarti memang harus benar-benar Hmm, teliti setiap soal, setiap materi yang bener. udah keluar nanti ya. Benar. Oke. Yang penting jangan ini terlalu pede. Jadi pede itu penting, cuman kadang kala terlalu pede itu juga nggak baik ya. Jadi kalau misalnya yakin itu benar 100% diulang lagi nanti kalau misalkan waktunya masih cukup gitu ya. Kadang itu soal yang gampang banget menjebak sehingga jawaban kita malah salah. Nah, itu juga banyak seperti itu gitu. Dan faktor Oke. IPK nggak akan menutup kemungkinan kok Mas. IPK itu yang bagus tentunya akan lebih mudah lulus UKOM-nya. Di atas 3,5 ya, Di atas yang bisa 3,5. berkipas-kipas, yang bisa berkipas-kipas ria ya. Tapi kalau yang di bawah itu gimana? Kalau di bawah itu ya berarti harus kerja keras. Kerja kerasnya belajar lewat bimbel atau yang YouTube juga bisa banyak. Pokoknya ada YouTube ya Mas ya? Ada, Ada ya. Nanti ada. diaktifin Mas. Nanti barangkali subscribe-nya banyak tuh teman-teman. Iya, kalau untuk bimbel itu kita tidak dipublik Bu. Yang dipublik itu kegiatan-kegiatan webinar. Jadi Hmm, kalau yang kayak gini nih itu privat karena hanya untuk orang-orang hmm, yang ikut bimbel gitu. iya sih benar juga ya Mas ya. Iya. Oke. Ya, Sip. baik Bu Wulan, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, tenaga, dan Iya, pikirannya pada malam sama-sama. hari ini. Semoga ilmu-ilmu ini dapat kita terima dengan baik dan menjadi pahala jariah untuk Amin. Bu Wulan dan manfaat untuk kita yang menerima Amin. ilmunya. Amin. Amin. Oke, mungkin ada kalimat terakhir yang untuk menutup kelas pada malam hari ini, Bu Wulan. Oke. Kalimat penyemangat ya teman-teman ya. Iya, intinya Bu Bidan di Indonesia saya seringkali menyampaikan bahwa kembalikan kejayaan bidan, jangan hanya dari D3 ke profesi hanya ganti apa yang logo ya Mas ya, ganti seragam aja, tapi memang benar-benar ganti dari cara berpikir, cara menganalisis, terus cara mengaplikasikan praktiknya, sehingga kejayaan-kejayaan yang dulu kita dapatkan itu dikembalikan lagi ke Bu Bidan gitu ya. UKOM bukan segalanya, tapi wisuda ya butuh UKOM sih ya. Jadi harus belajar. Oke, kita aja dari saya. Terima Ya, kasih Mas Adil. terima kasih kembali Bu Wulan. Selamat istirahat. Sampai jumpa di kelas berikutnya, Bu. Ya, untuk absensinya untuk teman-teman sekalian, izin saya share ya di kolom chat sebentar. Absensi.